itulah pengorbanan ibu sebagai orang tua. Yang selama ini aku dengar kan orang tua itu sanggup ngelakuin apa aja buat anaknya. Udah sih jual aja rumah ini. Boleh aja sih jual rumah ini. Asalkan gue dapat bagian yang paling besar. Karena apa? Satu, gue anak pertama. Lalu yang kedua, gue anak laki-laki. Enak aja loh. Jangan mentang-mentang lo anak pertama terus lo pengen dapat bagian paling gede gitu. Ya nggak bisa lah. Gue yang harusnya dapat gede karena gue anak bungsu. Bodoh amat. Apaan sih? Ini yang gue cari. Itu hak gue tuh masih ini balikin. Aja ini punya gue. Enggak punya gue. Ah! Apa sih lu tuh beraninya sama sama perempuan ya emang dasar pengecut lo. Lo yang mulai. Lo. Jangan ribut-ribut. Ibu masih ada. Kenapa kalian terus meributkan harta? Puas lu. Gimana nih? Gara-gara lu sih. Lo yang mulai. Lu tau gak? Lu. Udah Kak. Ibu lagi kayak gini kalian malah berantem. Ya Allah Ibu. Kak ini harus dibawa ke rumah sakit. Siapa yang mau bayar? Lu yang bayar. Kok jadi gue? Duit dari mana gue enak aja? Gue juga gak ada duit. Iya bang, halo bang. Iya bang, gue kesana ya. Oke. Bang, bang, Sertifikat bang. gue jangan dibawa lo ya. Ibu. Halo, tolong ambulan bisa kesini sekarang. Tolong bertahan, Bu. Aku tahu Ibu kuat. Ibu pasti bisa melewati semua ini. Jangan tinggalin aku, Bu. Ibu udah janji akan sama-sama aku terus. Dok, pasien siuman. Sita. Dok, Panggil Sita. Suster, panggilkan keluarga pasien. baik dok. Benar ya Bu ya? Suster, Bu Maria udah siuman. Ibu! Ibu ini Sita. Ibu bisa dengar Sita kan? Ibu pasti sembuh ya. Terima kasih. Udah sayang sama Dok, Bu. Ibu bangun, Bu. Dok, ibu saya kenapa, Dok? Ibu. Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasien telah meninggal dunia. Ibu bangun, Bu. Jangan tinggalin Sita, Bu. Ibu bangun. Ibu bangun, Bu. Ibu bangun, Bu. Ibu. Kenapa secepat ini Ibu ninggalin aku? Aku
Aku gak tahu harus gimana tanpa ibu. Sita. Biar ibu pergi dengan tenang. Kok Bara sama Citra nggak ada ya? Durhaka mereka. Ibunya meninggal malah nggak datang. Kasihan si Sita. Iya. Selama ini hanya dia yang merawat Ibu Mariam. Iya, kasihan ya si Sita. Kenapa aku tiba-tiba merinding begini? Bu Mariam pasti ada di sini. Kalau aku duluan ke rumah sakit nggak apa-apa. Sekalian aku mau urus surat kematian ibu kamu. Nanti kalau udah jadi aku kabarin kamu ya. Iya, Sus, nggak apa-apa. Suster duluan aja. Aku masih mau di sini nemenin ibu. Sita yang kuat ya, yang sabar. Makasih, Sus. Permisi. Sengaja banget kamu pura-pura tidur, Satria. Pasti karena kamu gak mau ngobrol sama aku kan? Itu kan Sekar. Pas banget nih. Aku akan kasih pelajaran buat dia. Bella, stop! Bella, stop! Gila kamu ya? Apaan sih? Hah? Sekar? Sekar? Hei, bangun. Sekar. Kamu sorry. Hah? Kamu gak apa-apa kan? Gak apa kok Mas Satria. Sorry, aku nggak tahu kalau dia adalah Sekar. Aku tadi nggak kelihatan, aku silau banget. Bel, kamu bohong ya? Kamu udah niat buat nyelakain Sekar? Enggak usah bohong. Ngaku aja kamu memang mau nabrak dia kan? Kak, Satria kamu apaan sih? Gak habis pikir aku sama kamu. Aku beneran Satria. Sekar, kamu mau kemana? Mau balik lagi ke rumah sakit, Mas? Rumah sakit? Ya udah biar aku antar aja ya. Kayaknya ini kesempatan bagus buat panas-panasin Bella. Dia kan selalu aja berusaha mau ngebunuh aku. Boleh Mas Satria? Yaudah yuk. Loh, Satria kamu mau kemana? Aku mau anterin Sekar ke rumah sakit. Nggak bisa, kamu harus antar aku pulang dulu. Kamu berangkat sama aku, pulang sama aku juga. Bel. Ah, Satria. Kasihan Sekar sendirian. Aku gimana? Ya udah. Kita satu mobil anterin Sekar ke rumah sakit baru kita pulang. Enggak. Searah kan? Mana aku pulang sendiri? Ya udah. Nggak apa-apa.
Aku pesen taksi dulu ya. Mas Satria, saya batal ikut sama Mas Satria. Saya bisa pulang sendiri kok. Loh, kenapa? Masih. Sekar. Aku tahu Sekar bukan Laras. Bukan perempuan yang aku cintai. Dia bebas ngelakuin apapun yang dia mau. Dan dia gak harus selalu menerima ajakan aku. Gue gak terima ya lo gak ada sertifikat rumah. Mana bagian gue? Kan lu udah dapat bagian perhiasan ibu. Ini kurang buat lu. Hasil perhiasan berapa sih kak dibanding harga rumah? Bisa ngitung gak sih lo? Waalaikumsalam. Duh, gue udah muak liat muka lu ya. Kak Citra sama Kak Bara kenapa nggak datang ke pemakaman ibu? Dan kenapa kalian tuh selalu ributin masalah harta terus kayak gini? Gue ada kerjaan. Gue harus profesional dong. Gak bisa gue tinggalin gitu aja. Sama, gue juga waktu itu ketiduran. Kak, aku udah nelpon kakak berkali-kali ya. Tapi sama sekali kakak nggak angkat. Lagian nih ya, ibu itu udah gak ada. Ngapain sih masih kita bahas? Astagfirullahaladzim kak, jaga mulut kamu kak. Itu ibu kamu sendiri loh. Cita, mana perhiasan ibu? Gue tahu bapak dulu suka kasih perhiasan ke ibu. Terus pasti banyak. Lo umpetin. Nggak ada kak. Perhiasan ibu udah habis buat biaya. Bohong! Lo umpetin. Pasti ada sesuatu yang lo sembunyiin dari kita. Bener gak? Ngaku gak lo? Nggak ada kak. Nggak ada kak. Nggak ada sama sekali perhiasan ibu nggak ada di aku banget kak. Biar ngaku. Kak, aduh kak sakit Sini kak. ikut gua. Kak, Ikut gua. kakak sakit kak. Kak. Sini lo. Kak. Sini. Hei, anak pungut nggak tahu diri. Ingat ya, Gue bakal kurung lu di sini sampai lu mau ngaku. Paham? Kak, jangan kak. Kak, bukain kak. Sita mana ya? Kok nggak jawab telepon sih? Tadi katanya butuh cepet surat kematian Bu Mariam. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu ya sama Sita? Padahal tadi aku ketemu di pemakaman. Wih, ini ngapain lu pelangap-pelongo di sini? Laper. Ini apaan? Surat kematian pasien, Bang. Saya udah teleponin terus Sita anaknya buat ngambil. Tapi nggak ada jawaban. Padahal tadi saya tuh ketemu di pemakaman, Bang. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu ya, Bang, sama dia? Menurut Abang, saya samperin dia nggak? Kalau lu emang khawatir, mendingan lu samperin. Soalnya naluri tuh memberitahu kita supaya waspada. Lu ikutin apa kata hati. Iya, Abang bener. Saya samper dia, Bang, sekarang. Berangkat.